Prativi. Habis di akupuntur sama dokter Freddy, duh rasanya pertama sih sakit ya pinggangnya. Pas ditusuk itu ada perubahannya itu langsung gitu. Enak, pinggangnya langsung enak. Saya menjalankan terapi bersama dokter Freddy sebanyak 5 kali. Dan pada minggu pertama saya mengalami penurunan berat badan yang signifikan, yaitu 1 kilo pertama di minggu pertama. Lalu setelah saya menjalani terapi sebanyak 5 kali, berat badan saya yang awal mulanya 59 kilo, sekarang menjadi 52 kilo. Dan bonusnya adalah sel telur saya sudah semakin membesar. Terima kasih. Ya, selamat siang Prativian dimanapun Anda berada. Dari Studio 2 Sangga Prativi, seperti biasa pada hari Kamis dan di akhir bulan September tanggal 30 hari ini, kita bersama-sama akan belajar bersama Dr. Freddy dalam acara Freddy's Journal. Dan di studio sudah ada Dr. Freddy sendiri. Selamat siang Dr. Freddy. Halo, selamat siang Ko Rizal dan teman-teman Prativian semua. Di sini ada Dr. Sally, Bu Sinta, Bu Sri, seperti biasa, dan Prativian juga yang ada di YouTube channel Sangga Prativi. Dan siang hari ini, kita akan belajar untuk sesuatu yang luar biasa nih. Akupuntur untuk penyakit jantung koroner. Wow, ini penyakit yang menurut saya, seperti ini ya, misteri ya. Tiba-tiba orang sehat, orang yang olahraga, tiba-tiba meninggal, dan ketika ketahuan ternyata jantung, dan sebagainya. Jadi, siang hari ini kita beruntung, kita akan belajar bersama, sebenarnya apa sih sebenarnya penyakit jantung koroner itu. Nah, jadi jangan lupa, seperti biasa, bagi yang nanti beruntung dalam hal bertanya dan sebagainya, akan diberikan kepada Dr. Freddy, ya, free gift 1 kali untuk akupuntur gratis, tentunya mengikuti prokes ya, dan di tempat Dr. Freddy sendiri. Baik, kita mulai saja untuk acara siang hari ini. Maka pertanyaan yang paling umum yang pertama saya akan tanyakan kepada Dr. Freddy adalah, sebenarnya apa sih penyakit jantung koroner itu? Apakah penyakit jantung itu hanya koroner atau ada penyakit jantung lainnya, Dok? Silakan, Dok. Ya, baik. Iya, baik. Mungkin boleh sambil tolong dibuka slide-nya ya. Jadi, seperti kita ketahui, jantung itu kan sebuah organ ya, sebuah organ dalam tubuh seseorang, gitu ya. Bukan yang ini, yang jantung. Nah, terus lagi satu kali lagi. Nah ini ya, jadi ini slide tentang penyakit jantung koroner. Jadi seperti kita tahu, jantung itu kan merupakan sebuah organ ya dalam tubuh seseorang. Jadi yang namanya jantung ya, sebuah organ itu punya berbagai macam penyakit. Jadi penyakit jantung itu cuma koroner doang, nggak cuma penyakit jantung koroner. Ada berbagai macam penyakit-penyakit yang menimpa jantung yang lainnya, gitu ya. Nah, jadi kalau tadi sebelum menjawab pertanyaan Ko Rizal, apa sih itu penyakit jantung koroner? Kita perlu lihat dulu nih anatominya. Ya, jadi bisa dilihat teman-teman di gambar yang sebelah kiri, lokasi jantung itu tuh di situ tuh, di bagian dada, ya, tapi nggak sepenuhnya di kiri. Ya, jadi jantung itu ini normalnya ya. Kadang-kadang ada yang namanya situs inversus di mana kebalikannya. Tapi ini ceritanya orang normal gitu ya, orang yang biasa-biasa. Itu jantungnya tuh letaknya tuh di tengah, tapi agak ke kiri gitu ya. Jadi nggak sepenuhnya di kiri.
ya. Kalau kita raba dada kita di tengah-tengah itu kan punya tulang tuh yang keras kan tuh ya. Ya, betul. Diketok-ketok gitu kan keras tuh tulang dada. Nah, di belakang situlah lokasi jantung gitu. Hmm, Di belakang situlah lokasi jantung. Memang agak ke kiri sedikit gitu. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, jantung itu lokasinya seperti itu, di tengah agak ke kiri. Nah, jadi kalau kita bicara tentang jantung koroner, kita bicara tentang pembuluh darah yang memperdarahi jantung. Nah, kalau kita tahu jantung itu sendiri kan fungsinya adalah memompa darah ya. ya. Jantung itu fungsinya memompa darah gitu ya. Nggak ada fungsi lain jantung itu selain memompa darah. Pokoknya tugasnya adalah memompa darah, baik itu ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru gitu. Hmm. Pokoknya tujuannya mompa aja, mompa, mompa, mompa darah. Nah, tapi sebagai sebuah organ, si jantung sendiri itu kan dia juga perlu suplai darah supaya dia bisa dapat oksigen, dia bisa dapat nutrisi gitu kan. Makanya dia sendiri pun selain memompa darah, dia sendiri juga butuh darah, butuh pasokan darah, butuh suplai darah gitu. Nah, karena itu ada loh pembuluh-pembuluh darah yang memang tugasnya itu memperdarahi jantung gitu, supaya dia dapat makanan, dia dapat oksigen gitu. Nah, kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri itu di bagian B itu adalah tulisannya normal coronary artery. Jadi pembuluh darah normalnya seperti itu, plong gitu ya, bisa lewat darah gitu dengan lancar gitu, nggak ada sumbatan. Nah, tapi di gambar sebelahnya lagi itu udah mulai ada sumbatan tuh, warnanya agak kuning-kuning, agak orange gitu ya. Nah, itu udah mulai ada sumbatan di pembuluh darah yang memperdarahi jantung. Gitu ya. Jadi koroner itu artinya pembuluh darah yang memperdarahi jantung karena namanya itu adalah arteri koronaria namanya. Oh, Makanya dibilangnya penyakit jantung koroner dari koronaria itu, pembuluh darah jantung, arteri koronaria gitu. Ya, nah itu mulai ada sumbatan. Nah, jadi di situ bisa kelihatan ada narrowed artery, jadi arterinya menyempit karena timbulnya plak di situ. Ya, yang kuning, orange itu namanya plak sumbatan. Gitu ya. Nah, kalau kita bergeser ke gambar yang sebelah kanan gitu ya. Jadi ini seperti ini nih bentuk jantung itu seperti ini. Kalau ditanya, "Dok, gedenya seberapa sih jantung itu?" Gedenya kurang lebih adalah sebesar genggaman tangan yang aktif gitu. hmm. Jadi kalau misalnya kita nggak kidal, kita banyak memakai tangan kanan, ya coba aja tangan kanan kita genggam, nah kurang lebih sebesar itulah jantung kita, Nggak gitu. gede-gede banget ya. Nggak gede-gede banget, memang betul. Nah bayangkan kalau orang-orang yang obesitas, orang-orang yang overweight, di mana jantungnya ya segede itu doang, tapi dia menampung beban untuk memompa darah ke badan yang begitu besar. Waduh, Berat sekali ya. Nah jadi itu saya dia. agak berat siang hari ini. Dan jangan lupa teman-teman bahwa jantung itu adalah organ yang nggak pernah istirahat, nggak pernah ada istirahatnya jantung Hmm. seumur hidup kita. Mulai dari kita di dalam kandungan, jantung udah mulai berdetak ya. Jadi sebelum lahir pun di dalam kandungan jantung udah mulai bekerja, mulai berdetak, berdenyut, sampai pada saat nanti kita tutup usia, jantung baru beristirahat. Jadi pada saat kita tidur, itu pun jantung tetap berdenyut. Jadi jantung itu nggak pernah ada kata istirahat sepanjang hidup gitu ya. Dan ini bisa dilihat juga di gambar yang sebelah kanan itu ya, yang namanya arteri koronaria itu yang dikasih kotakan warna hitam itu ya. Hmm. Nah, jadi pembuluh darah itu yang memperdarahi jantung. Nah, kalau dia ada sumbatan, ya ada blood flow gitu ya, aliran darahnya tersumbat, itu kita lihat deh di bagian bawah sumbatannya itu warnanya agak hitam, gitu ya, agak hitam. Itu artinya heart muscle-nya atau otot jantungnya itu mati, dead heart muscle gitu ya, otot jantungnya mati. Karena apa mati? Karena ya dia tidak dapat suplai oksigen, tidak dapat suplai nutrisi, mati otot jantungnya di daerah sana, di bagian ujung setelah sumbatan. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa orang-orang itu bisa meninggal karena ada sumbatan di mana akhirnya otot jantungnya itu banyak yang mati. Ya kalau otot jantungnya mati, ya dia nggak bisa mompa lagi, otomatis. Nah, kalau nggak bisa mompa, ya orangnya meninggal. Gitu. Itu kok Rizal tentang penyakit jantung koroner. Oke, jadi disebut koroner karena gara-gara ininya ya, yang namanya coronary artery itu ya. Betul, arteri koronaria bahasa Indonesianya atau Ini coronary maksudnya artery. ada apa namanya masalah. Halo, halo, halo.
Halo, Ko Rizal. Pada halo, kedengaran? Baru kedengeran. Baru kedengeran. Ya, jadi coronary artery ini artinya pembuluh darahnya di dalam jantung ya? Pembuluh darah yang memperdarahi jantung. Memperdarahi jantung, jadi itu yang bermasalah ya? Betul. Oke. Sebenarnya ada berapa banyak sih pembuluh darah di dalam jantung? Pembuluh darah dalam jantung itu banyak sekali, Ko Rizal, terutama yang kecil-kecil, karena jantung kita itu kan organ vital ya. Selain otak, jantung itu adalah organ vital. Jadi kita punya 2 organ vital di badan kita itu otak dan jantung. Bukan alat vital ya, beda ya. Kalau alat vital itu kan kelamin ya. Nah, tapi ini organ vital. Organ vital itu di badan manusia itu cuma 2, otak dan jantung. Nah, jadi karena begitu pentingnya otak dan jantung ini, makanya pembuluh darahnya cukup banyak dan rapet-rapet, Ko Rizal. Gitu. Dan kalau misalnya seseorang itu dalam kondisi yang mengancam nyawa ya, separuh hidup separuh mati, badan itu tuh otomatis akan memprioritaskan 2 organ ini, jantung dan otak. Itu yang diprioritaskan oleh badan kita secara otomatis. Gitu. Jadi kalau misalnya suplai darahnya tidak mencukupi untuk seluruh organ yang lain yang akan dikorbankan duluan. Jantung sama otak itu yang terakhir, itu yang benar-benar disimpan. Kalau itu sampai bermasalah, orangnya udah nggak ada, orangnya udah meninggal. Wow, luar biasa ya cara pengaturannya ya. Iya. Okay. Makanya ada orang yang udah masuk ICU, udah semakin parah. Biasa yang kena organ-organ lain dulu tuh, ginjalnya ususnya livernya kena duluan. Nah, tapi yang belakangan-belakangan, terakhir-terakhir baru otak dan ginjal, karena itu yang paling dipelihara. Oke, Dok, ini tadi dikatakan dead heart muscle, artinya banyak otot-otot jantung yang mati ya? Betul. Nah, itu otot jantung mati gara-gara salurannya tersumbat? Betul, saluran yang untuk kasih makan, kasih oksigennya tersumbat, jadi kan dia nggak mendapat. Oke, bagaimana ketika ada orang yang misalnya yang katanya seperti kayak pasang ring? Apakah otot jantungnya menjadi hidup kembali? Nah, jadi sama nih seperti kasusnya di otak, karena otak sama jantung kan sama-sama organ vital ya. Jadi ada yang namanya iskemik, ada yang namanya dia sudah mati, ya nekrosis namanya. Nah, kalau dia benar-benar sudah mati, dia udah nggak bisa hidup lagi. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dia baru tanda kutip lah setengah mati, nah itu masih bisa diselamatkan. Gitu. Makanya orang kalau misalnya memang betul ring atau balloning ya, ada yang balloning, ada yang ring gitu ya. Nah, itu balloning maupun ring itu fungsinya sama untuk penyakit-penyakit yang berhubungan sama arteri koronaria ini. Jadi untuk penyakit jantung koroner. Karena penyakit jantung seperti tadi saya bilang kan banyak sekali, nggak cuma koroner doang. Gitu ya, ada masalah gagal jantung, ada masalah katup, ada masalah kelistrikan jantung, ada masalah ritme jantung gitu. Itu banyak sekali masalahnya. Jadi koroner itu cuma satu dari sekian banyak penyakit jantung yang lain. Nah, jadi kalau balloning sama ring itu untuk yang koroner, untuk penyakit jantung koroner yang pembuluh darah ini. Fungsinya apa? Fungsinya pada saat pembuluh darah itu tertutup sebagian oleh plak, itu dilebarkan lagi. Gitu, dilebarkan lagi dengan cara niupin balloning, ataupun dengan pasang ring, dibikin terowongan gitu ya, supaya dia nggak timbul plak lagi di sana, timbul ring. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya dia sudah tertutup sempurna, tertutup semuanya gitu, nggak ada jalur yang lewat lagi. Nah, biasanya dokter-dokter bedah jantung itu melakukan yang namanya bypass. Dipotong ya? Diambil dari pembuluh darah di paha biasanya, itu dihubungkan antara sebelum sumbatan, langsung dikasih pembuluh darah baru yang dari paha itu, langsung dilewatkan ke setelah sumbatannya. Jadi dilewatin gitu sumbatannya. Oh. Gitu, itu namanya bypass. Gitu. Nah, Dok, ini penyakit jantung koroner ini seberapa ibaratnya seberapa mematikannya? Karena banyak kasus kan ya. Dan kira-kira penyebabnya apa sih? Iya, oke. Mungkin boleh tolong sambil digeser ke slide berikutnya. Kalau tadi pertanyaannya Ko Rizal, seberapa mematikannya? Inilah yang paling mematikan, Ko Rizal. Jadi ini saya punya data di gambar yang sebelah kiri dulu ya.
Jadi ada yang namanya ischemic heart disease. Sebenarnya ini sama, sami mawon ya, sama aja, nama lain. Jadi mau penyakit jantung koroner, PJK, mau penyakit ischemic heart disease, penyakit jantung iskemik, itu juga sama artinya gitu ya. Ada lagi apa ya, arterial heart disease gitu ya, itu juga sama. Jadi intinya ya sama, masalah pembuluh darah di koroner itu, pembuluh darah koroner. Jadi ini kalau dilihat dari data dari tahun 2000 sampai 2019 ya, yang apa buletannya warnanya putih itu data tahun 2000 ya, yang buletannya penuh ya, nggak bolong, penuh, warna birunya penuh, itu data tahun 2019. Nah, baik tahun 2000 maupun tahun 2019, penyakit jantung koroner atau ischemic heart disease di gambar ini itu selalu menempati ranking 1. Ini secara global nih, saya ambil dari source-nya itu paling bawah, WHO Global Health Estimates. Jadi ini saya ngambil dari WHO untuk global, untuk seluruh dunia. Gitu ya. Tahun 2000 sama tahun 2019, penyakit jantung koroner atau ischemic heart disease itu selalu menempati ranking 1, di atasnya stroke. Gitu ya. Nah, tapi jumlahnya semakin bertambah. Yang buletannya putih itu tahun 2000, yang buletannya biru penuh itu 2019. Jadi jumlahnya pun semakin bertambah. Ya. Ini angka 0, 2, 4, 6, 8, 10 ini dalam hitungan juta. Ya, dalam hitungan juta. Ya, per tahun. Nah, jadi kalau misalnya di tahun 2000 itu lebih dari 6 juta, begitu tahun 2019 itu meningkat menjadi mungkin 8 juta lebih, mungkin 9 juta. Gitu. Itu penyakit jantung. Dan itu selalu menempati ranking 1, nggak berubah. Gitu. Ya, saya dapat data terbaru tahun 2020 sejak adanya kasus COVID itu naik jadi peringkat pertama karena memang penyakitnya kan menimbulkan kematian yang banyak. Jadi penyakit jantung koroner ini turun ke peringkat kedua di bawahnya COVID. Gitu. Tapi kalau kita tidak membahas soal COVID, inilah selalu penyakit nomor 1 di dunia. Gitu ya. Jadi kalau ditanya berapa mematikannya sih, mematikan sekali kok Rizal. Jadi jangan bermain-main dengan yang namanya jantung, dengan otak, karena itu organ vital. Gitu. Jadi ini penting sekali. Nah, terus kalau ditanya emang penyebabnya apa sih? Apa kolesterol doang? Oh, ternyata tidak. Kita lihat di gambar yang sebelah kanan, ya penyebabnya itu aterosklerosis tadi ya, penyumbatan pembuluh darah. Ya, bisa karena darah tinggi juga nih. Bisa karena darah tinggi, bisa karena kolesterol tinggi yang tadi, bisa juga karena diabetes atau kencing manis, bisa karena obesitas, dan yang terakhir jangan lupa ngerokok. Gitu ya. Nah, jadi 6 penyebab inilah penyebab utama seseorang terkena penyakit jantung koroner, Rizal. Ya, selalu ranking 1, kayaknya rajin belajar ya ini ya. Makanya selalu ranking 1. Oke, jadi kurang lebih penyakit jantung koroner ini penyebabnya ada 6 ini ya? Iya, secara garis besar iya 6 ini. Secara garis besarnya ya. Oh, yang menarik adalah smoking ya. Bukankah kalau merokok itu lebih merusak paru-paru daripada jantung ya? Semuanya kok Rizal, jangan salah. Smoking itu dia merusak semuanya. Paru-paru iya, karena kan dia menghisap asapnya ya. Asapnya itu kan masuk ke paru-paru. Nah, tapi jangan lupa begitu asapnya itu masuk ke paru-paru, baik dia perokok aktif maupun perokok pasif, sama-sama menghirup asap ya. Nah, jadinya begitu asap itu dihirup, kan dia akhirnya kan masuk ke dalam darah kok Rizal. Nah, kalau masuk ke dalam darah, dia akan kena semuanya, mau ke jantung kek, mau ke apalagi ke paru-paru kek, mau ke ginjal kek, bahkan bisa menimbulkan impotensi segala macam lah. Oke, Dok. Dalam beberapa kasus orangnya suka olahraga, tidak merokok, hidup sehat, ya badannya tidak obes, Ya. banyak yang tiba-tiba kena serangan jantung. Nah, jadi kalau kita bicara PJK atau penyakit jantung koroner ini, nggak selalu kita bicara tentang serangan jantung nih, Rizal. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya orangnya sehat, orangnya apa segala macam. Nah, tapi kan kita nggak tahu pembuluh darahnya, Rizal. Pembuluh darahnya itu bersih, apa ada sumbatan, gitu ya. Kalau misalnya kita forsir terlalu kuat, gitu ya, mungkin dia sudah ada sumbatan di pembuluh darahnya dan dia bisa lepas sumbatannya. Karena pembuluh darahnya itu dipaksa untuk bekerja keras, dia kan olahraga.
gitu. Hmm. Jadi dia dipaksa keras, kerja keras, akhirnya sumbatan yang mungkin sudah ada terbentuk itu dia lepas. Namanya emboli atau embolus namanya. Gitu. Nah, kalau misalnya sumbatannya itu misalnya sudah ada, tapi mungkin sebesar 2 mili lah katakanlah begitu. Nah, terus dia lepas gitu. Dia lepas, dia ikut aliran darah, tiba-tiba dia nyangkut ke pembuluh darah yang lebih kecil lagi. Mungkin diameternya cuma 2 mili juga. Nah, otomatis dia akan terjadi sumbatan total di sana. Hmm. Tuh, dia nyangkut di pembuluh darah yang lebih kecil, akhirnya dia muncullah sumbatan total, akhirnya ya udah tiba-tiba serangan jantung. Atau bisa juga masalahnya lagi bukan masalah pembuluh darah koroner, bisa Ya. juga penyebabnya adalah gagal jantung, bisa juga masalahnya masalah di irama jantung, itu pun juga bisa menyebabkan seseorang meninggal karena serangan jantung. Meskipun orang itu memang benar-benar hidup sehat dan sebagainya ya. Betul, betul. Hidup sehat itu kan sekarang ya, kalau dulu-dulunya kan kita nggak tahu masa lalunya. Oh, I see. Gitu. Jadi kalau begitu, gimana dong supaya benar-benar orang yang sekarang hidup sehat benar-benar tahu bahwa semuanya sehat? Dicek kok Rizal, makanya itu kalau misalnya yang sekarang udah hidup sehat, rajin-rajinlah medical check up. Itu penting. Kenapa? Karena dengan medical check up kita bisa tahu, kadang-kadang kita kolesterol tinggi atau misalnya gula darah tinggi. Kita belum ngerasain gejalanya apa-apa kok Rizal dan teman-teman Prativia. Ada nih gejala-gejalanya apa-apa gitu ya. Kalau ditanya gula darah gejalanya apa sih yang khas, ya biasanya 3P lah gitu lah ya. Jadi sering aus, sering lapar, sering pipis gitu kan. Nah, tapi belum tentu itu terjadi pada semua orang. Banyak orang yang tanpa gejala gitu. Nah, itulah pentingnya kenapa perlu medical check up. Kalau ditanya, "Dok, medical check up berapa lama sih sekali yang penting?" gitu kan. Kalau buat orang-orang usia di bawah 60 tahun, belum lansia ya, di bawah 60 tahun, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali, sekurang-kurangnya ya, seminimal-minimalnya 1 tahun sekali. Mau lebih sering boleh nggak? Lebih bagus, lebih bagus. Nah, tapi buat orang-orang yang sudah di atas 60 tahun, itu sekurang-kurangnya setahun itu 2 kali. Jadi 6 bulan sekali. Gitu, 6 bulan sekali. Dan kalau lebih sering lebih bagus. Gitu ya. Dan jadi itu minimal-minimalnya. Ya karena mau kita punya mobil, punya motor aja di servis, masa kita punya badan nggak mau diservis juga sih gitu kan? Kita harus lebih sayang badan kita gitu kan? Nah jadi tetap perlu melakukan medical check up rutin. Oke, kalau tadi bicara tentang gejala dan sebagainya, jadi saya penasaran nih, kalau serangan jantung koroner itu gejalanya apa ya dok? Kalau ada serangan jantung yang berhubungan sama koroner ini, biasanya gejalanya adalah rasa nyeri, Korizal. Rasa nyeri yang menusuk, gitu ya. Rasa nyeri yang menusuk, daerahnya itu tadi, daerahnya daerah jantung, daerah di dada, di bagian tengah agak ke kiri sedikit, ya. Lalu dia bisa menjalar. Menjalarnya kemana? Menjalarnya bisa ke lengan kiri, ke bahu kiri, bisa ke punggung, gitu ya. Bisa juga naik ke bahu kiri, gitu. Nah, itu juga bisa seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah punya gejala-gejala seperti itu, harus hati-hati, harus waspada. Gitu. Ya, saya ini pengalaman saya ya. Apakah serangan jantung itu pertama dari nyeri, lalu sampai kalau nggak salah saya ingat, sampai keluar keringat seperti ngucur dari kepala, begitu dok? Betul, betul. Betul sekali. Jadi keringatnya keringat dingin kok, Rizal. Jadi bukan keringat karena kita habis olahraga gitu, rasanya beda. Gitu, keringat dingin, dan kalau misalnya nggak segera ditangani, orang bisa kolaps, bisa jatuh. Oke. Nah, itu kan kalau ada gejala ya. Nah, kok kalau ada yang meninggal gara-gara serangan jantung, apakah ada tanpa gejala sehingga tidak diketahui? Ada, bisa. Jadi tiba-tiba, jadi orang tuh berbeda-beda kok Rizal. Kalau tadi kan disebutkan karena dia ada sumbatan di pembuluh darah koronaria ya, arteri koronaria. Nah, tergantung pembuluh darah yang terkena itu sebelah mana. Kalau dia kenanya di pembuluh darah besar, itu lebih mematikan kok Rizal. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba orang nggak sempat ada gejala, terus tiba-tiba cepat meninggalnya gitu loh. Biasanya itu yang terkena adalah pembuluh darah yang daerah besar. Ya kalau pembuluh darah besarnya saja sudah tersumbat, otomatis cabang-cabangnya lah yang kecil-kecil itu juga otomatis nggak dapat darah kan, karena yang besarnya saja sudah tersumbat gitu. Nah,
Kecuali kalau misalnya dia pembuluh darahnya yang tersumbat itu adalah pembuluh darah yang kecil-kecil, gitu ya. Jadi mungkin otot jantung yang mati itu tidak banyak, ya. Nah itu biasanya orang udah mulai ada gejala nggak enak, mulai apa segala macam, gitu. Nah, tapi kita tahu dari mana pembuluh darah jantung yang kena itu yang besar atau yang kecil? Nggak ada yang tahu, kok Rizal. Oh gitu ya. Tiba-tiba udah kena aja, Hmm. gitu. Oke. Jadi eh, bagaimana supaya kita waspada di rumah, Dok, agar menghindari ibaratnya lebih peka terhadap gejala-gejala ini, apalagi kalau misalnya itu bukan menyangkut diri kita ya, tapi menyangkut orang lain, keluarga kita dan sebagainya. Cara mengatasinya gimana, Dok? Iya, jadi mungkin boleh sambil tolong dibuka slide berikutnya. Nah, kalau mungkin bukan menyangkut diri kita sendiri, mungkin menyangkut keluarga kita gitu ya, orang-orang yang mungkin kita hidup sehari-hari bersama dia. Nah, ini ada gejala-gejala yang perlu diperhatikan nih oleh Bapak Ibu teman-teman Prativian. Yang pertama jelas ada chest pain gitu ya. Nah, chest pain seperti di gambar ini. Jadi nyerinya itu nggak persis di kiri dada, di tengah agak ke kiri gitu ya. Chest pain-nya itu seperti itu. Nah, terus habis itu mungkin dia ada masalah di gangguan tidur, mungkin dia ada muntah, ya, ada mual, ada masalah pencernaan, ada masalah kelelahan, kecapean. Nah, semua gejala ini adalah gejala-gejala penyakit jantung koroner ya yang belum terjadi serangan, Korizal. Gitu ya. Jadi jangan bayangkan penyakit jantung koroner selalu serangan gitu. Enggak. Serangan itu bisa datang di kemudian ketika sudah ada sumbatan yang total. Gitu. Kalau dia sumbatannya baru ada sebagian di mana darah itu masih bisa ngalir loh, tapi jumlahnya terbatas karena sudah mulai menyempit. Nah, itulah muncul gejala-gejala seperti ini. Ya. Gitu. Ya sampai ya betul. Sampai mual segala gitu, mulai dari perut gitu, itu gejala ya berarti ya? Iya, betul, gejala. Gejala Oke. dari penyakit jantung koroner, tapi bukan serangan ya. Kalau serangan sih udah nggak pakai gejala-gejala ini, kita udah nggak merasakan ini. Oke. Nah, apakah gejala ini bisa hadir bersamaan? Misalnya dari rasa mual, pengen muntah, sampai nyeri sekaligus. Bisa sekali kok Rizal. Bisa juga semuanya ada, bisa juga beberapa, bisa juga salah satunya. Oke. Wow, luar biasa ya. Ternyata gejala dengan serangan berbeda ya. Jadi kalau misalnya muncul gejala kayak begini, maka sebaiknya apa yang harus dilakukan, Dok? Periksa ke dokter langsung. Jadi jangan mencoba mengobati sendiri gitu ya, pakai minyak angin, pakai minyak kayu putih apa segala macam gitu. Langsunglah periksa ke dokter. Oke. Oke, baik, Prativian. Kita sudah bicara tentang bagaimana jantung koroner secara singkat. Maka sebelum kita lanjut, ya kita lihat dulu yang satu ini.
Perhatikan, kita kembali lagi dalam acara Freddy's Journal, akupuntur untuk penyakit jantung koroner. Tadi dalam sesi pertama kita sudah bicara tentang gejala jantung koroner, penyebabnya, dan sebagainya. Nah, dalam sesi berikutnya kita akan bahas apakah betul jantung koroner itu bisa diakupuntur. Nah, pertanyaannya kepada Dr. Freddy nih. Dan jangan lupa, bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya langsung maupun tulis di chat, ya, baik yang ada di Zoom maupun di YouTube channel. Karena nanti akan ada free gift dari Dr. Freddy. Dr. Freddy, kalau bicara jantung koroner merupakan penyakit yang paling, penyakit apa ya, ibaratnya yang paling vital ya, dari otak, jantung itu adalah yang salah satu organ paling vital dan paling berbahaya, bahkan menduduki ranking pertama. Nah, apakah memang jantung koroner ini bisa diakupuntur ya? Iya, betul. Jadi memang akupunktur untuk penyakit jantung koroner ini sudah ada penelitiannya, Korizal, dan sudah terbukti berhasil. Penelitiannya boleh saya kasih lihat ya. Jadi boleh Ya. tolong dibuka slide-nya. Boleh tolong dibuka slide-nya. Nah, ini. Jadi ini saya ambil ya penelitian yang dipublikasi tahun 2019. Jadi masih belum terlalu lama ya, baru 2 tahun yang lalu. Ya, judulnya adalah Acupuncture as an Adjunctive Treatment for Angina due to Coronary Artery Disease, a meta-analysis. Jadi ini meta-analisis juga nih, sengaja saya ambil penelitian yang tingkatannya paling tinggi lagi. Ini meta-analisis. Ya, kalau nanti teman-teman mau mencari di internet, boleh memasukkan kata kuncinya ini, judulnya aja dimasukin. Nanti kelihatan ada artikel lengkapnya, penelitian lengkapnya, boleh dibaca di situ, gitu. Ya, jadi di sini di bagian kesimpulannya saya berikan kotak warna merah itu di paling bawah. Ini meta-analysis supported a positive treatment effect for the use of acupuncture when used as adjunctive treatment therapy in patients with angina due to CAD. Ya, CAD itu coronary artery disease, jadi penyakit jantung koroner atau penyakit arteri koronaria itu sama aja, cuma bahasanya aja berbeda, tapi ya bendanya itu juga gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya digunakan akupunktur untuk penyakit jantung koroner, hasilnya akan bagus. Gitu. Penelitiannya sudah banyak. Kalau dibaca di bagian atasnya lagi tuh ya, ada di bagian results, itu sudah melibatkan pasien itu hampir 2.000 pasien ya. Jadi ada 1.916 pasien tuh. Ya, ada 24 RCT ya, randomized control trial, itu penelitian yang nomor 2, ranking 2. Itu dikumpulkan ada 24, lalu dibikin satu penelitian ini yang ranking satunya. Jadi melibatkan 1.916 pasien dan hasilnya itu akupunktur bagus untuk penyakit jantung koroner. Oke, Dok, kalau misalnya melihat ya berdasarkan dari penelitian ini ada 1.916 pasien gitu ya, yang ibaratnya boleh dikatakan disembuhkan dari jantung koroner. Kalau begitu, apakah masih dibutuhkan yang namanya peran serta kedokteran secara medis? Artinya pengobatan, mesti minum dan sebagainya, obat-obat masih butuhkan apa tidak, Dok? Sebenarnya masih. Jadi kalau dalam penelitian ini obat-obatan tetap. Jadi tidak berarti kalau kita udah akupunktur berarti obat-obatannya dilepas gitu ya, enggak. Gitu. Cuma hasilnya yang dibandingkan itu adalah obat-obatan aja dengan obat-obatan plus akupunktur. Gitu ya. Jadi obat-obatannya sama-sama dipakai, cuma satu diberikan akupunktur, satunya lagi enggak. Nah, ini yang dibandingkan. Nah, jadinya yang diberikan akupunktur itu hasilnya akan lebih bagus daripada yang tanpa akupunktur, yang obat-obatan saja. Nah, kalau bicara akupunktur di sini, apakah akupunktur ini benar-benar bisa mengakibatkan sumbatan itu hilang? Sumbatan itu hilang bisa. Jadi tanpa akupunktur pun sebenarnya sumbatan itu bisa hilang sendiri dengan cara gaya hidup yang benar, Korizal. Jadi buat orang-orang yang sudah ada sumbatannya, jangan berkecil hati, jangan berpikir bahwa oh ya udah saya udah punya sumbatan lah buat Halo?
Halo, Dr. Freddy kayaknya nge-lag ya. Dr. Sally bisa dengar suara saya? Bisa, jelas. Oh, Dr. Freddy yang nge-lag. Dokter Freddy yang like, Gara-gara bicara sumbatan, ininya sinyalnya tersumbat. jadi sumbat. Oh, malah keluar. Kepental. Halo Teh, Halo. udah kelar tahu goreng? Ah, sudah. Sudah, Sal. Makannya tahu goreng, jadinya jantungnya sehat ya, Bu Sri ya. Ya, sama kecap, sambal. Nanti saya mau tanya Mas Rizal. Bu Sinta, Ya, jadi kedengaran suara saya? Oh, Dengar. jelas. Ya, jadi suami mertua, bapak mertua saya itu sakit jantung koroner. Itu suami saya juga sakit yang sama gitu loh. Setelah saya amati dan saya teliti, itu pola makan mereka sama. Yaitu setiap pagi, seperti biasanya orang Jawa, itu suka makan gorengan. Masa sih? Aku itu karena aku nggak kebagian kali ya, nggak. Jadi tahu goreng, tempe goreng, singkong goreng, serba digoreng dan minyaknya itu aja. Minyaknya tidak higienis. Itu dibeli dari mungkin minyak curah karena di kampung kan agak susah. Oh iya. Minyak yang selalu diganti kan, wah dianggap ini boros banget kok minyaknya dikit-dikit ganti kayak gitu. Ya, betul. Pengertian mengganti minyak itu kan biasa kita pakai 2 kali kita buang gitu. Ya. Tapi untuk waktu kecil ya kayak begitulah. Lalu saya melihat segala sesuatu yang pakai santan, terus makanannya dihangatkan lagi. Nah itulah yang membuat ini Dokter Freddy-nya sudah. Iya. Oke, Dokter Freddy pasti Saya boleh putus langsung sambung. tanya sama dokter nggak? Putus lagi. Boleh. Dokter Freddy? Ya. Nih, kebetulan tadi gara-gara Dokter Freddy menghilang, ya mungkin cepat ya salurannya ya. Iya. Ini Ibu Sinta mau bertanya nih, Dokter Freddy. Iya. Jadi silakan Ibu Sinta. Ya, Dokter Freddy, suami saya kena jantung koroner. 3 atau 4 tahun yang lalu sudah ke rumah sakit Mayapada, di arterinya itu tersumbat 99%. Waduh. Ya, 99%. Dan saat ini masih hidup suami saya. Belum dipasang ring. Kata dokter, itu tertolong dengan, karena di pembuluh-pembuluh yang membungkus jantung itu, oksigen masih bagus. Jadi tertolong oleh yang kecil-kecil itu, di arterinya sudah 99%. Nah, apakah ini bisa ditolong melalui akupuntur, dokter? Dia belum pasang ring. Waktu sayat untuk baca jantungnya apa namanya? Di kateter ya? Kateter. Kateter itu mestinya dokter di rumah sakit itu harusnya minta izin nggak pada saya, Dokter Freddy? Saya tanya langsung, apakah perlu izin untuk kateter itu persetujuan tertulis dari istri? Silakan dok. Harusnya iya. Secara iya. legalnya harusnya iya. Inform consent namanya. Kalau tidak, bagaimana? Saya bilang sama dokternya, dia tidak pakai persetujuan dari saya sebagai istrinya. Saya dalam perjalanan kan. Tahu-taunya dia sudah lemes aja, sudah di kateter. Dan langsung saya dibawa ke ruangan untuk membaca hasil tes. Oh, kondisinya kalau seperti itu. Kalau seperti itu tidak perlu, Ibu. Jadi kalau misalnya yang namanya kondisi secara gawat darurat, jadi sebenarnya dokter tidak perlu. Kalau memang dia sudah gawat darurat, dia akan mengambil segala macam tindakan, nggak perlu izin dulu, kecuali kalau misalnya dia kondisinya tidak dalam keadaan darurat, itu perlu, betul. Tapi kalau kondisi gawat darurat, nggak perlu. Dia tidak dalam kondisi darurat, karena dia hanya treatment 1 tahun 2 kali untuk pengecekan. Datang baik-baik bawa mobil sendiri kok, cuma pengen tahu aja gitu. Biasalah pengecekan general check up gitu. Langsung dokternya ngambil tindakan seperti itu.
Langsung saya yang sudah sampai di sana melihat suami saya sudah di kateter. Saya kaget. Saya bilang sama dokternya, "Dok, saya ini bukan orang bukan ahli kesehatan, tetapi saya ini ahli hukum. Kalau terjadi apa-apa dengan suami saya, rumah sakit ini yang ditutup," saya bilang gitu. Dokter juga saya masukkan dalam bui, saya bilang gitu kan. Dia ketakutan gitulah. "Oke Bu, gini. Terus tetap mereka menganjurkan suami saya untuk dipasang stent. Saya bilang, "Entar dulu deh. Saya lihat dulu, saya pakai cara alternatif aja." Nah, moga-moga jawaban ini bisa dijawab oleh, pertanyaan saya bisa dijawab oleh Dr. Freddy. Bagian mana dari tubuh yang perlu ditusuk jarum, akupuntur gitu loh, Dok. Dan satu hal lagi, saya melihat anak saya yang paling bungsu, Ragil, perempuan, sekarang umur 15 tahun, dia tuh tidak suka makan sayuran. Dia paling hanya jus buah dari apel, wortel, lemon, kayak begitu dia suka. Hanya buah-buah tertentu, dan makannya tuh seaweed sama nasi karbo gitu, atau kadang mie. Saya melihat dia punya gejala itu tangannya suka basah berkeringat. Apakah itu juga merupakan gejala awal dari sakit jantung? Saya agak cemas nih sebagai ibu. Begitu. Terima kasih Dok untuk jawabannya. Saya sangat tunggu. Terima kasih. Shalom. Ya, silakan dokter. Ini suami Sinta nih hebat loh, 99% tersumbat tanpa ring. Saya 90% pakai ring. Oh, saya sudah pernah tunangan, Mas. Tadinya saya pengen pakai ini gelang, cuman nggak ada yang bagus gelangnya. Silakan Dok, dijawab. Ya, baik. Jadi Ibu Sinta, jadi gini, saya jawab satu persatu ya. Jadi kalau misalnya tadi saya nggak tahu kasusnya suaminya Ibu di rumah sakit tersebut itu seperti apa jelasnya. Cuma kalau yang saya tahu nih teorinya seperti ini nih. Tapi praktik di lapangannya karena saya tidak berada di situ langsung ya, jadi saya nggak bisa menjawab secara praktisnya. Nah, tapi kalau teorinya seperti ini. Kalau misalnya seseorang itu, pasien itu gawat darurat, dokter itu tidak perlu meminta izin kepada siapapun dengan tujuan untuk menyelamatkan pasien gitu ya, menyelamatkan hidup pasien, menyelamatkan nyawa pasien. Jadi apapun tindakannya untuk menyelamatkan nyawa pasien yang gawat darurat itu dia tidak perlu meminta persetujuan dari siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pasiennya itu bukan gawat darurat gitu ya, bukan gawat darurat, prosedur-prosedur itu tetap perlu minta persetujuan dari pasien gitu ya, itu yang namanya informed consent ya. Yang dimintain persetujuannya itu siapa dulu? Yang pertama yang paling berwenang tentu adalah pasien sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya si pasien bilang A, keluarganya bilang B, otomatis si dokter itu akan menghormati keputusan si pasiennya sendiri dulu di atas keluarganya gitu ya. Keputusannya si pasien sendiri dulu, begitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, andai kata nih, pasiennya udah bukan gawat darurat, pasiennya mau dikerjakan prosedur, gitu kan, tentu kan harus minta informed consent atau persetujuan. Nah, tapi si pasiennya itu sedang dalam posisi tidak bisa memberikan persetujuan, misalnya anak kecil, gitu ya, anak kecil dia masih belum ngerti, atau misalnya dia lansia dan sudah pikun, sudah tidak bisa berpikir jernih gitu ya. Nah, itu baru keputusan dari pihak keluarga. Itulah yang memberikan persetujuan atau perizinan. Nah, selain dari 3 poin ini, kalau di luar dari 3 poin ini sudah merupakan suatu kesalahan. Gitu ya. Itu sudah merupakan suatu kesalahan. Gitu. Nah, teorinya seperti itu, Ibu. Nah, terus pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang kedua itu, kalau tadi sudah ada sumbatan 99%, kok Korizal cuma 90% aja udah dipasang ring, kok ini yang 99% nggak dipasang ring, ternyata masih hidup, masih nggak apa-apa gitu. Jawabannya adalah pada suami ibu yang sudah 99% itu tanpa pasang ring, tanpa baloning, tanpa segala macam, mungkin sudah terbentuk yang namanya kolateral. Jadi pembuluh darahnya itu sudah terbentuk pembuluh darah baru di sekelilingnya. Gitu. Jadi suplai oksigennya itu sudah sedikit sekali yang melalui pembuluh darah yang asli. Gitu ya, yang utama, asli tanda kutip lah, yang utama. Jadi dia sudah terbentuk pembuluh darah baru, cabang-cabang baru yang memperdarahi, yang ngasih makan, yang ngasih oksigen daerah-daerah yang sumbatannya sudah 99% itu gitu.
Itu jawaban yang kedua. Yang ketiga, bisa nggak sih kondisi seperti ini di akupunktur? Bisa sekali, Ibu, gitu. Jadi kalau suami Ibu sudah minum obat-obatan, mungkin sudah diresepkan sama dokter jantungnya, tetap lanjutkan, jangan diberhentikan, bahaya. Nah, tapi ditambah akupunktur hasilnya akan lebih bagus. Nah, nanti setelah di akupunktur, kapan suami Ibu ada kesempatan lagi, boleh dibandingkan, dikateterisasi lagi, dilihat lagi, sumbatannya berkurang apa tidak, gitu, untuk melihat efek dari akupunkturnya itu sendiri, gitu. Nah, tapi yang namanya akupunktur itu kan suatu terapi ya, Bu. Nah, dari suami Ibu sendiri juga perlu yang namanya modifikasi lifestyle, gaya hidup. Ya, itu penting. Jadi beberapa pasien datang ke saya, "Dok, saya setelah di akupunktur masih harus jaga makan nggak sih?" Nah, beberapa pasien suka nanya begitu ke saya, "Dok, setelah di akupunktur begini, saya masih perlu olahraga nggak sih?" gitu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus tetap ada, gitu ya. Tetap harus jaga makan, tetap harus jaga gaya hidup, tidur yang benar, olahraga atau aktivitas fisik yang benar, gitu. Nah, itu semua harus dilakukan tetap. Nah, tapi ditambah dengan akupunktur selain obat-obatan. Hasilnya akan bagus. Nanti setelah di akupunktur boleh dibuktikan dengan kateterisasi kembali. Begitu. Terus ini Dok, yang pertanyaan tangan berkeringat. Oh iya, tangan berkeringat, betul. Nah, jadi kalau tangan berkeringat, telapak tangan maksudnya ya, telapak tangan. Nah, jadi kalau telapak tangan suka berkeringat, itu tandanya adalah rangsang saraf simpatisnya tinggi. Itu begitu, ya. Saraf itu kan ada yang macam-macam ya, ada 3 secara garis besar kalau kita ngomongin persarafan secara kedokteran. Ada saraf simpatis, parasimpatis, dan otonom. Gitu. Ya, kalau ini saraf simpatisnya tinggi. Jadi simpatis itu bikin orang tuh tegang, orang itu alert gitu ya, waspada gitu. Nah, itu saraf simpatisnya tuh tinggi. Ya, jadi pada orang-orang tertentu yang memang telapak tangannya itu suka basah, berkeringat, itu persarafan simpatisnya tinggi. Apakah itu berhubungan dengan penyakit jantung, serangan jantung dan sebagainya yang tentang jantung-jantungan? Secara tidak langsung ya, secara tidak langsung iya. Gitu ya. Bayangkan saja kalau misalnya orang-orang tersebut yang persarafan simpatisnya itu tinggi, orang itu kan akan selalu tegang, nggak bisa rileks. Dok, sorry. Ya. Yang disebut saraf simpatis itu apa sih sebenarnya? Jadi gini, simpatis dan parasimpatis. Jadi kalau kita bicara tentang simpatis itu biasa kita alert. Kalau parasimpatis itu sebaliknya. Oh. Gitu ya. Jadi misalnya misalnya kalau misalnya kita berhadapan dengan musuh gitu, misalnya katakanlah gitu, kan kita kan pilihannya 2, fight or flight gitu. Kita berhadapan atau kita kabur gitu, fight or flight gitu kan. Nah, itulah saraf simpatis dan parasimpatis. Jadi kalau simpatis itu kita fight, kita lawan gitu ya, kita alert, kita waspada gitu kan. Nah, di situ semuanya serba tinggi tuh, adrenalin kita akan meningkat. Kita jadi waspada, pikiran kita akan lebih alert, lebih cepat, lebih apalah segala macam. Nah, itu pengaruh dari saraf simpatis tadi itu. Nah, begitu juga dengan tangan kita yang basah, telapak tangan kita yang basah, itu tandanya itu saraf simpatis kita teraktivasi terus. Kita berada dalam kondisi alert terus, waspada terus begitu. Ya. Kalau sewaktu-waktu tentu tidak masalah gitu, karena badan kita itu kan sengaja dibuat seperti itu. Kadang kita waspada, kadang kita rileks santai. Nah, tapi kalau secara terus-terusan teraktivasi itu saraf simpatis, dampaknya jelek buat badan. Adrenalin tinggi terus itu juga jelek buat badan kita. Jadi pengaruh ke jantungnya ada, tapi tidak secara langsung. Ya. Jadi itu merupakan penyebab jantung, bukan efek dari jantung ya. Betul. Iya. Oke. Bagaimana Bu Sinta? Dokter, terima kasih Dok untuk informasinya. Nanti saya boleh minta nomor HP-nya Dokter? Ya, nanti Bu Sinta di akhir acara ya. Baik, terima kasih Dokter. Sama-sama Ibu. Ini tadi kalau boleh disambung Dok yang terputus tadi. Iya. Kita lagi bahas apa tadi ya? Sampai saya lupa. Oh iya, penelitian. Bukan, akupuntur, bahwa akupuntur itu bisa menyembuhkan jantung koroner. Lalu apakah masih dibutuhkan obat-obatan dari medis? Iya, betul. Ya, gimana tuh Dok jawabannya?
Ya, jadi kalau akupunktur itu dia pada penelitian ini juga sama. Jadi akupunktur itu bukan berarti setelah kita akupunktur obat-obatan itu tiba-tiba langsung di stop gitu, enggak. Jadi pada penelitian itu juga sama bahwa tetap obat-obatan itu diberikan. Nah, cuma yang satu ditambah akupunktur, yang satu tidak gitu ya. Jadi dibandingkan tuh, yang obat-obatan saja dibandingkan dengan obat-obatan plus akupunktur. Nah, ternyata yang obat-obatan plus akupunktur hasilnya lebih bagus dalam penyakit jantung koroner, gitu ya. Kalau misalnya di penelitian itu kan dibilangnya coronary artery disease gitu kan, itu sama aja. Barangnya itu juga gitu, penyakit jantung koroner. Nah, jadi yang dikombinasi dengan akupunktur itu hasilnya akan lebih bagus daripada yang obat-obatan saja tanpa akupunktur. Nah, nanti ditanya lagi, dok, kalau gitu obat-obatannya masih terus diminum, nggak ada apa-apa gitu, nggak diubah. Untuk mengubah itu nanti wewenangnya dokter jantung. Gitu. Dalam kenyataannya ada loh obat-obatan yang mulai dikurangin, akhirnya lama-lama bisa di stop. Itu ada, tapi yang punya wewenang untuk memodifikasi obat-obatan jantung itu nanti bagiannya dokter jantung. Gitu. Oke. Tentunya harus diperiksa dulu segala macam ya, karena kalau tiba-tiba diberhentikan tanpa diperiksa kan bahaya. Ya. Oke, dok, ada yang menarik nih. Setelah pasang ring jantung kan banyak tuh obat-obatan yang katanya orang harus minum seumur hidup, terutama obat pengencer darah. Nah, pertanyaan saya, mengapa dibutuhkan obat pengencer darah padahal kan aliran darah di jantung manusia itu kan sama, gitu. Lalu kedua, apakah gara-gara akupuntur obat pengencer darah ini bisa di suatu saat tidak dibutuhkan? Oke, baik. Ada dua pertanyaannya. Jadi yang pertama gini, Ko Rizal, saya jawabnya begini. Kalau kita bayangkan darah di dalam pembuluh darah kita, jadi kalau darah kita di dalam badan manusia itu dia nggak mengalir berenang-berenang secara bebas, enggak. Dia itu selalu mengalir di dalam pipa yang namanya pembuluh darah. Jadi kalau di luar pembuluh darah itu nggak ada, terutama sel darah merah ya. Kalau kita bicara sel darah merah, kalau sel darah putih segala macam dia bisa nyebrang-nyebrang kemana-mana. Tapi kalau sel darah merah itu selalu berada di dalam aliran darah yang ada di dalam pembuluh darah, gitu. Ya, pipanya itu pembuluh darah, pipanya itu. Ya. Kecuali kalau pembuluh darahnya luka, kena potong gitu kan, kebuka gitu, nah dia keluar. Tapi kalau selama itu tidak ada, dia selalu berada di dalam pembuluh darah. Nah, jangan lupa juga bahwa aliran darah yang ada di dalam pembuluh darah itu komponennya itu nggak cuma air doang. Jadi komponennya itu selain ada air, kalau misalnya di istilah kedokterannya namanya plasma ya, plasma darah. Selain daripada plasma darah, selain daripada si cairannya, dia juga punya sel-sel darahnya. Punya sel darah merah, punya keping-keping darah, dia mengangkut glukosa juga, gula darah ada di sana, dia mungkin ada lemak, kolesterol di sana, segala macam, dia ada di sana gitu. Nah, jadi dia dalam pipa pembuluh darah itu isinya macam-macam. Jadi nggak cuma air doang, gitu ya. Nah, bayangkan kalau misalnya si airnya itu terlalu sedikit, Ko Rizal. Orang-orang yang dehidrasi, orang-orang yang kurang minum, atau secara genetika, dia memiliki darah yang kental. Itulah yang mengakibatkan mengapa darah orang itu walaupun sama-sama merah gitu kan, sama-sama ada airnya gitu. Nah, tapi berbeda kekentalannya. Ada yang darahnya encer, ada yang darahnya kental. Gitu. Ada yang sel darahnya banyak, ada yang sel darahnya dikit. Gitu. Jadi itulah perbedaan-perbedaan semuanya, dan itu semua diangkut di dalam pembuluh darah itu, di dalam pipanya tadi itu. Gitu. Nah, kalau misalnya seseorang itu pembuluh darahnya itu kental, ya otomatis dia menjadi gampang tersumbat karena dia alirannya pelan, Ko Rizal. Karena dia alirannya pelan, karena itu dia menjadi gampang tersumbat. Nah, makanya buat orang-orang yang punya resiko terjadinya penyakit jantung koroner atau yang sudah dipasang ring, sudah dibaloning, biasanya dokter jantung itu memberikan lagi tuh pengencer darah supaya tidak terjadi sumbatan-sumbatan lagi. Gitu, supaya tidak terjadi sumbatan-sumbatan lagi. Nah, terus pertanyaan kedua nih, berhubungan dengan pertanyaan keduanya Ko Rizal. Bisa nggak sih kalau orang-orang yang udah diakupunktur, lama-lama pengencer darahnya itu at some point ada suatu titik di mana dia berhenti dari pengencer darah? Bisa, Ko Rizal. Bisa, Ko Rizal. Dan itu sudah pernah dilakukan.
sudah pernah dilakukan. Pasien saya itu awalnya itu minum pengencer darah terus-terusan karena darahnya kental dan dia sudah dipasang ring gitu kan. Nah, dilakukan akupunktur gitu, memang nggak bisa cuma sekali ya, akupunktur itu nggak bisa cuma sekali. Dilakukan akupunktur rutin, nah akhirnya dia yang tadinya minum pengencer darah, dosisnya mulai dikurangin pelan-pelan oleh si dokter jantungnya, lama-lama bisa dilepas. Gitu, lama-lama bisa dilepas. Begitu, Koriza. Oke. Kalau begitu, saya ingin bertanya lagi sih, Dok. Cuman Ya. kayaknya si Yolan mau lewat dulu nih. Oke, nanti mungkin setelah Yolan lewat, saya akan Ya. bertanya lagi. Ya, terima kasih. Silakan Yolan. Kenapa perlu belanja di MKMart? MKMart ada karena sebuah tujuan besar untuk membantu sesama anggota MK serta masyarakat luas agar bisa berbisnis di platform yang sama dengan konsep Mindful MK. Dengan berbelanja di MKMart, kita ikut peduli pada pembangunan karakter di Indonesia. Karena sebagian dari hasil penjualan akan didonasikan kepada Yayasan Karakter Eling Indonesia yang akan mengadakan program sosial untuk menumbuhkan karakter Eling di anak dan keluarga Indonesia. Yuk kita dukung kemajuan karakter Indonesia dengan berbelanja di MKMart. Ya, ini dia sembako peduli lindungi yang tadi juga setiap hari. Ya, jadi lumayan ya, paket sembako Rp10.000. Dan sampai hari ini tetap dilakukan. Dan cukup banyak peminatnya. Oke. Oke, Dok, menyambung yang tadi, Dok. Ada darah kental, ada darah yang ibaratnya encer dan sebagainya. Kalau begitu, ini nggak ada hubungannya dong dengan pasang ring atau tidak pasang ring. Artinya bahwa ada juga. Halo? Pas Rizalnya yang hang. Juga orang. Halo? Kok putus-putus kok? Gimana tadi? Halo? Tes? Iya. Ya. Apakah darah kental dan encer ini ibaratnya nggak ada hubungannya dengan pasang ring atau tidak ya? Karena ya, dia orangnya memang darah kental. Gimana? Kedengaran suara saya? Gimana kok? Tidak ada hubungannya dengan pasang ring, terus gimana? Artinya gini, apakah orang yang darah kental, darah encer ini kan nggak ada hubungannya dengan pasang ring atau tidak ya? Artinya bisa jadi waktu masih remaja darahnya memang sudah kental. Apakah memungkinkan seperti itu, Dok? Mungkin kok Rizal. Jadi nggak ada hubungannya orang yang gara-gara pasang ring akhirnya darahnya menjadi lebih kental gitu. Enggak. Oh, oke. Karena ring-ring yang zaman sekarang ya, setahu saya ya, ring-ring zaman sekarang itu di ringnya itu sudah ada obat-obatan atau zat yang dilumuri kok Rizal. Jadi ringnya itu sudah mengandung zat supaya tidak terjadi pembekuan di situ. Karena bagaimanapun ring itu kan benda asing kan. Ya. Ring itu benda asing yang normalnya nggak ada di dalam badan kita gitu. Cuma itu benda buatan manusia yang sengaja dimasukkan ke dalam badan manusia gitu kan. Nah, itu kalau benda asing begitu memang punya resiko terjadinya clot, terjadinya pembekuan darah di situ. Nah, tapi ring-ring zaman sekarang itu sudah ada obatnya, lapisannya, sehingga untuk mencegah clotnya itu. Gitu ya, sudah mencegah clotnya itu supaya tidak terjadi clot di ringnya tersebut gitu. Nah, terus kalau misalnya tadi pertanyaannya, apakah orang kalau dari remaja sudah bisa darahnya kental? Bisa kok Rizal. Jadi orang masih remaja, belum ada ring, belum ada apapun gitu ya. Nah, darahnya sudah kental sendiri bisa kok Rizal. Jadi nggak harus ditunggu pasang ring dulu baru kental. Lalu cara kita tahu bahwa darahnya kental atau encer gimana, Dok? Cek darah. Paling simpel itu, cek darah. Kita bisa tahu ya? Iya, dari cek darah itu kita bisa tahu. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicara nih akupuntur nih, bagian mana yang ditusuk, Dok, sebenarnya kalau untuk membantu orang-orang yang jantung koroner? Nah, ini menarik nih, Korizal. Jadi kalau misalnya penyakit jantung koroner di akupunktur sebenarnya prinsipnya kurang lebih sama dengan akupunktur pada penyakit-penyakit yang lain. Kita punya terapi untuk gejala dan terapi untuk penyebab, gitu ya. Kausatif
dan simptomatik gitu ya. Kausatif itu gejala penyebabnya gitu ya. Kalau misalnya yang simptomatik itu untuk gejalanya. Kalau untuk gejalanya kan kita ngomongin organ jantung gitu ya. Jadi otomatis kita akan tusuk di daerah dada. Gitu ya, di daerah dada karena jantung kita kan lokasinya di dada. Gitu ya. Kita lokasinya di dada, kita berikan penusukan di daerah dada gitu. Yang kedua bisa juga kita melakukan penusukan itu di daerah punggung. Gitu, daerah punggung. Jadi dada, punggung, terus di tangan, di dekat pergelangan tangan. Gitu. Itu untuk untuk simptomatiknya. Simptomatiknya kan di jantungnya sendiri. Masalahnya kan di jantungnya sendiri gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita untuk terapi penyebabnya, tergantung penyebabnya kok Rizal. Misalnya penyebabnya kolesterol tinggi, katakanlah begitu ya, kolesterol tinggi. Kita tusuk titik di daerah kaki, kok Rizal. Kita tusuk titik di daerah kaki, di dekatnya tulang kering. Gitu ya. Jadi di bagian depan agak samping dikit ya. Bagian depan agak samping dikit dekat tulang kering, itu kita tusuk titik itu. Gitu. Nah, tahu misalnya apa lagi? Misalnya gara-gara dia asam urat tinggi gitu misalnya lah ya. Asam urat tinggi. Nah, kita juga bisa berikan titik-titik di jempol kaki. Oh, jempol kaki. Iya, jempol kaki. Gitu. Atau saya ambil contoh lagi yang ketiga itu misalnya apa? Darah tinggi misalnya. Gara-gara darah tinggi. Kan tadi penyebabnya ada salah satunya hipertensi ya. Darah tinggi. Nah, kita berikan juga titik misalnya di punggung tangan sama di punggung kaki. Itu juga bisa kita berikan. Jadi kalau penyebabnya tergantung penyebabnya apa. Tapi kalau untuk gejalanya karena dia masalahnya di jantung, otomatis kita berikan di dada, punggung, dan dekat pergelangan tangan. Oke, Dok, kalau kita tadi dengar bahwa ada akupuntur 2 kali ya, artinya penyebab dan gejala, kira-kira berapa kali orang mesti datang? Iya, kalau untuk penyakit jantung koroner, apalagi kita mau men-treat juga penyebabnya gitu ya, paling tidak kita lakukan rutin seminggu 2 kali selama 10 kali dulu. Itu yang tahap pertama. Gitu ya, lakukan rutin seminggu 2 kali selama 10 kali dulu. Lalu setelah itu kita lakukan pengecekan biasanya. Kalau misalnya masalahnya karena kolesterol tinggi, kita cek dulu kolesterolnya setelah itu. Kalau dia masih tinggi juga, kita lakukan seri yang berikutnya lagi, sama. Sampai dia kolesterolnya menjadi normal, kalau misalnya penyebabnya karena kolesterol ya. Sampai kolesterolnya menjadi normal, kalau setelah itu normal, dia bisa di-tapering off. Diturunkan secara pelan-pelan, mungkin seminggu sekali, nanti jadi 2 minggu sekali, sampai akhirnya lepas dari akupunktur, pasiennya jaga sendiri. Gitu ya, pasiennya jaga sendiri, jaga makan sendiri, olahraga sendiri, gitu, nggak perlu lagi akupunktur. Jadi dengan kata lain, pada saat datang 10 kali, seminggu 2 kali itu, artinya apakah pasiennya tidak perlu jaga makan, tidak perlu olahraga? Tetap perlu. Tetap perlu. Itu modifikasi gaya hidup, lifestyle changes itu selalu dari awal sudah dilakukan kok Rizal. Mau minum obat-obatan juga sama. Oke. Nah, jadi seminggu 2 kali, 10 kali berarti 20 kali ya maksudnya Dok ya? Enggak, seminggu kan 2 kali selama 10 kali. Berarti 5 kali hadir, 5 minggu. 5 minggu. 5 minggu. Nah, setelah 5 minggu, periksa dulu tuh. Periksa dulu. Kalau misalnya karena kolesterol tinggi, ya kolesterolnya diperiksa. Kalau karena gulanya tinggi, ya gulanya diperiksa gitu. Nah, setelah itu normal, boleh diturunkan secara perlahan-lahan, di tapering off. Diturunkan perlahan-lahan. Kalau masih tinggi juga, dilakukan seri berikutnya, lanjut juga, sampai itunya normal. Sampai penyebabnya itu normal. Kolesterolnya normal, apalagi tensinya normal, gulanya normal gitu, baru di tapering off, diturunkan pelan-pelan. Oke. Kalau misalnya kasusnya contoh ya, ini contoh saya nih Dok ya, udah pasang ring, lalu kolesterol tinggi, asam urat tinggi, darah tinggi, wah semua tinggi begitu ya, gitu. Nah, apakah penusukannya bisa langsung sekaligus atau satu-satu? Sekaligus kok Rizal. Jadi prinsipnya akupunktur itu kalau misalnya kita tujuannya untuk yang searah, kita bisa lakukan bareng-bareng. Oh, gitu. Tapi kalau kita yang berlawanan arah, kita nggak bisa. Oke. Ya, Bu Sri, silakan Bu Sri. Terima kasih. Tahu aja. Makasih, selamat siang semuanya, Dr. Freddy. Siang, Bu. Mengenai kasus serangan jantung itu Ibu banyak pengalaman, Dok. Waduh. Karena
almarhum suami ibu itu menderita, sering menderita serangan jantung, tapi tidak sampai di bypass ataupun di ring ya. Jadi kalau terjadi serangan itu faktornya banyak karena hipertensi dan kecemasan yang tinggi. Nah, begitu dia serangan itu memang keringat dingin, terus hampir tidak sadar. Pernah saya lagi di jalan, langsung ditelepon pulang gitu. Langsung saya, itu udah berkeringat, langsung saya kasih minum yang hangat, sama kasih gula, saya suruh suster, kebetulan waktu itu ada. Bajunya saya ganti, saya senderkan duduk, kemudian saya ambil Nequan, sama Paihui-nya juga saya tusuk, sama Cusanli, Dok. Begitu reda, dia hampir nggak mau dibawa ke rumah sakit. Saya bilang nggak ada, tetap kita ke rumah sakit harapan kita. Saya bawa ke sana. Nah itu langsung dia lihat alat-alat itu kan agak tenang ya selalu. Terus saya bilang ke dokternya, gimana dok? Kita evaluasi aja Bu semua. Iya. Nah begitu ini saya bilang cemasnya tinggi ya. Iya katanya, ya udah kasih penenang. Begitu udah selesai sampai subuh pukul 3 itu dok. Jadi dari pagi saya temenin, udah. Nah, jadi setiap kali, setiap minggu itu 2 kali saya akupuntur, bisa sih terhandle, tapi tetap obat dokter itu berlanjut. Nah, yang terakhir beliau sampai meninggal itu bukan karena jantungnya, malah karena kanker di pankreas dok, yang sangat dahsyat itu. Jadi tidak tertolong. Itu apa yang saya alami. Nah, pertanyaan saya ke Dr. Freddy, titik-titiknya itu kalau kausal, Ibu selalu ambil BL15 Sinsu ya, sama Nequan, sama juga ginjalnya Ibu kuatkan BL23. Gimana menurut Dr. Freddy? Makasih dok. Silakan dok. Ya, baik Ibu Sri. Betul, kalau Sinsu itu kan di daerah belakang ya, itu memang kalau kita mau membahas secara kedokteran barat itu satu dermatom ya, satu persarafan gitu ya, karena itu mempersarafi daerah organ jantung situ. Itu ya, itu di bagian punggung di daerah torakal kelima. Jadi rusuk-rusuknya itu ada urutannya itu 1 2 3 4 5. Nah, itu yang ditusuk nanti. Itu BL15 Sinsu. Nah, itu kalau secara kedokteran barat jadi itu satu dermatom. Nah, tapi kalau kita membahas secara sudut pandang kedokteran timur, karena jantung itu kan organ cang ya, Bu ya, organ cang. Karena kalau kedokteran timur kita membahas tentang organ cang, organ fu gitu ya, organ yang padat yang untuk menyimpan qi, ada organ fu untuk mengalirkan qi gitu kan. Nah, jadi kalau jantung itu untuk organ cang di mana dia organnya organ padat. Nah, kalau organ-organ padat itu kita bagus menggunakan titik-titik yang ada di su belakang. Gitu ya, su belakang, su itu ya. Salah satunya adalah Sinsu, itu BL15. Gitu, itu untuk yang organ cang daerah jantung, itu jantung. Gitu. Jadi kalau ditanya Sinsu boleh nggak, boleh sekali Ibu, itu titik punggung yang biasa saya juga pakai itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya BL23 saya biasa nggak pakai Ibu, BL23 kan sensu ya untuk ginjal. Jadi untuk ginjal saya biasanya nggak pakai. PC6, Nequan gitu saya juga suka pakai. Nah, tapi kalau saya biasanya saya berikan juga tancung Ibu di daerah dada. Oh iya. Gitu. Tancung kita berikan dada. Kalau laki-laki berarti di antara 2 puting gitu, di antara 2 puting lokasinya. Gitu. Kalau perempuan karena dia punya payudara yang membesar, jadi nggak bisa patokannya puting, beda harus diukur. Gitu. Nah, terus kalau tadi masalahnya ada masalah kecemasan, biasanya saya berikan titik-titik yang ansiolitik Ibu, titik-titik ansiolitik. Jadi kita bisa berikan titik-titik di daun telinga, itu juga bisa kita berikan. Paihui di puncak ubun-ubun itu juga bisa kita berikan. Apalagi Heku Taichung, LI4, LR3 itu juga bisa kita berikan. Gitu. Itu kenapa Ibu ambil ginjalnya itu karena di tradisional ya dok ya. Tradisional itu ada hubungan istimewanya antara jantung dan ginjal karena ada faktor kecemasan, jadi Ibu membalance itu, maksudnya gitu dok. Oh, untuk kecemasannya berarti ya. Oh iya. Terima kasih dok. Sama-sama Ibu. Sangat bagus kok akupuntur. Ya. Ya betul.
Setiap Kamis kita belajar, ya pasti kita tahu ya, semakin bagus, semakin kita tahu. Nah, bicara tadi Ibu Sri bilang tuh, ada orang bukan serangan, tapi maksudnya baru gejala. Nah, pertanyaan saya nih, Dok, kalau kayak Ibu Sri, ya kan, Dr. Freddy, tahu akupuntur. Nah, kita yang awam, bagaimana kalau anggota keluarga kita tiba-tiba mendapatkan gejala tersebut atau mengalami serangan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi kalau apa yang harus kita lakukan, kita otomatis harus langsung bawa ke dokter ya. Jadi nggak boleh ditunda-tunda gitu ya, apalagi pada saat serangan. Ya, jadi PJK atau penyakit jantung koroner nggak selalu harus serangan nih, Korizal. Harus dibedakan. Kalau dia lagi nggak serangan, kita nggak apa-apa. Nggak harus buru-buru. Nah, tapi kalau dia lagi dalam fase serangan jantung, itu termasuk gawat darurat, nggak pakai babi-bu, apa segala macam, bawalah langsung ke UGD sebelum terlambat, gitu ya. Itu juga sama dengan stroke, gitu ya. Tanda-tandanya itu tadi sudah jelas. Jadi tanda-tandanya itu sudah jelas, sudah saya kasih tahu gimana. Kalau misalnya dia bukan serangan, nggak apa-apa, kita masih bisa punya waktu. Oke, kalau bukan serangan, apa yang kita harus lakukan, Dok? Kalau bukan serangan, mungkin coba saya boleh ditampilkan slide-nya. Saya masukin slide yang terakhir nggak ya? Coba saya lihat. Nah ini ya, jadi sebenarnya ini pencegahannya nih ya. Jadi pencegahannya jangan sampai kejadian yang namanya penyakit jantung koroner. Jadi orang sehat kena PJK dulu, setelah PJK baru serangan. Jadi jangan sampai kena PJK dulu, penyakit jantung koroner dulu. Yang pertama adalah harus makan makanan yang sehat dulu nih. Ya, jadi perbanyak makan sayuran dan buah-buahan, dan jangan lupa cara mengolahnya. Jadi kalau kita makannya sayur-sayuran tapi diolahnya pakai banyak minyak, ya sama aja bohong gitu. Jangan mikirnya, oh saya makannya sayur-sayuran, jangan salah, tapi diolahnya, dimasaknya itu dengan banyak minyak, ya percuma gitu. Nah yang kedua adalah kontrol berat badan yang sehat. Gitu ya, kontrol berat badan yang sehat. Kalau ditanya, Dok, bagaimana sih cara tahu berat badan yang sehat itu seperti apa? Nah, nanti mungkin teman-teman bisa nonton lagi acara Freddy's Journal yang untuk menurunkan berat badan tuh. Ya, itu saya udah jelaskan bagaimana caranya untuk mengetahui berat badan yang normal itu seberapa. Gitu. Kan ada yang mikir, tapi saya tinggi, tapi saya kan tulangnya berat, segala macam. Nah, itu ada caranya itu nanti di sana cara ngitungnya. Ya. Nah, terus yang ketiga itu be active on most days. Jadi aktif lah. Jadi olahraga lah, apapun itu gitu ya. Kalau misalnya yang sudah ada masalah di lutut, ya jangan lari-lari gitu kan, bisa juga jalan atau berenang gitu misalnya. Atau kalau misalnya lagi pandemi seperti ini, takut keluar rumah, ya carilah olahraga yang bisa dilakukan di dalam rumah gitu ya. Nah, jadi harus aktif untuk sebagian besar hari. Nggak perlu tiap hari, nggak apa-apa. Mungkin seminggu itu 5 kali lah sehari, 5 hari lah dalam seminggu itu masih nggak apa-apa. Gitu ya, 3-5 hari dalam seminggu itu masih nggak apa-apa. Yang keempat itu jangan ngerokok, gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang bilang saya nggak ngerokok tapi saya nge-vape gitu kan. Sekarang lagi zaman ya anak-anak muda gitu pakai vape gitu kan. Apalagi misalnya pakai sisa gitu kan, yang pakai selang-selang begitu, sama aja. Jadi mau rokok, mau vape, mau sisa itu sama aja. Jadi janganlah pakai kayak begitu gitu. Nah, yang terakhir itu limit alcohol use. Limit loh, bukan don't. Jadi alkohol dalam jumlah tertentu, dalam jumlah sedikit, itu punya pengaruh yang baik, Korizal dan teman-teman Prativian. Ya, punya pengaruh yang baik untuk kesehatan kita. Ya, dia bisa menurunkan kolesterol, dia bisa menjaga kesehatan liver dan sebagainya. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia berlebihan alkohol itu, dia bisa merusak. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, terus mungkin boleh bergeser ke gambar yang sebelah kanan, mungkin boleh tolong agak di zoom. Nah, ini mungkin teman-teman ada loh yang belum tahu nih tentang penyakit jantung. Jadi penyakit jantung itu seperti tadi sudah dikatakan, dia adalah number one killer, gitu ya. Nggak pandang gender, nggak pandang jenis kelamin. Mau cowok, mau cewek, dia adalah pembunuh nomor 1, gitu. Di atasnya kanker. Jadi kalau orang berpikir kanker itu mengerikan segala macam, apalagi penyakit jantung, karena ini rankingnya di atasnya kanker, gitu ya.
Nah, terus habis itu yang nomor 2, heart disease claims a life in the US every 37 seconds. Jadi setiap 37 detik ya di Amerika 37 detik itu ada 1 orang yang meninggal karena serangan jantung. Ya, jadi setengah menit sekali. Itu di Amerika loh. Bayangkan yang di Amerika yang teknologi kedokterannya, fasilitas-fasilitas kesehatannya udah jauh lebih maju daripada di Indonesia. Gitu. Ini di Amerika. Itu. Bayangkan kalau di Indonesia, apalagi kalau ada teman-teman yang tinggalnya itu bukan di kota besar. Gitu, ya. Bayangkan seperti apa. Nah, terus yang ketiga, setiap tahun itu 805 orang di Amerika itu mengalami heart attack, mengalami serangan jantung. Kalau ini serangan jantung ya, itu 805.000. Ini angkanya nggak kecil loh. Jadi hitung aja ini setiap tahun dibagi 12, jadi tiap bulan berapa, dibagi 4 lagi setiap minggu berapa, dibagi 7 lagi tiap hari ada berapa orang yang kena serangan jantung. Gitu ya. Nah, terus yang keempat, 1 dari 5 serangan jantung itu silent. Jadi orangnya nggak tahu. Tiba-tiba kena aja. Tiba-tiba orangnya udah kolaps aja, jatuh aja udah. Entah tertolong ataupun tidak tertolong. Jadi 1 di antara 5. Gitu ya. Nah, terus yang kelima, symptoms include chest pain tadi ya, rasa nyeri, rasa discomfort, tidak nyaman, terus berdebar-debar, palpitasi, ataupun juga nafas yang pendek-pendek nafasnya, nggak bisa dalam, nggak bisa panjang gitu. Nah, itu juga perlu waspada. Yang keenam, kalau misalnya kamu nggak ada gejala, no symptoms, kamu itu juga masih punya resiko terkena serangan jantung atau penyakit jantung. Jadi jangan cuma mengandalkan gejala. Oh, kalau saya nggak ada gejala, ya nggak usah, nggak apa-apa gitu. Jangan. Ya, lakukan medical check-up secara rutin walaupun tidak ada gejala. Karena itu tujuan medical check-up. Kalau punya gejala, ya nggak perlu lagi check-up. Gitu ya. Makanya check-up itu perlu untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang mungkin kita nggak ngerasain gejalanya. Nah, yang ketujuh, half of men who die suddenly of coronary heart diseases did not have previous symptoms. Jadi separuh orang yang meninggal karena penyakit jantung koroner ini nggak punya gejala sebelumnya, nggak punya gejala apa-apa, tiba-tiba meninggal. Gitu ya. Yang kedelapan, heart disease is the leading cause of death. Jadi ini untuk yang African American maupun white women. Jadi nggak pandang ras. Ya, nggak pandang ras. Terlepas apapun ras kalian, ras mau Asia kek, mau bule kek, mau Afrika kek, itu semuanya punya pengaruh penyakit jantung yang sama, nggak pandang ras. Mungkin boleh agak turun lagi. Slide-nya boleh agak diturunin. Yolan. Halo. Slide-nya boleh agak diturunin. Halo, Yolan. Halo. Tolong slide-nya dinaikin sedikit, Yolan. Yang nomor 9, 10 belum bisa kebaca. Halo, Yolan. Ditampilkan kembali, tapi nomor 9, 10-nya tadi belum kebaca. Nah, itu yang sebelah kanan di Zoom. Nah, geser ke kanan. Ya, naikin lagi. Iya, oke, thank you. Nah, ini. Ya, jadi yang nomor 9 itu high blood pressure, high LDL kolesterol, ya kolesterol yang jahat ya LDL, sama darah tinggi, diabetes, sama merokok. Itu adalah key risk factor. Kalau kita kadang-kadang tuh suka bertanya tuh, ada pasien suka nanya, "Dok, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, darah kental, itu kan resiko penyumbatan. Kalau darah tinggi, tekanan darah tinggi kok kenapa bisa bikin penyumbatan, Dok?" Gitu kan. Kok bisa terjadi jantung koroner, Dok? Gitu kan. Nah, karena apa? Karena yang tekanan darah tinggi itu berarti kan kita setiap hari itu jantung kita memompa darah dalam tekanan yang tinggi. Ya toh? Nah, kalau tekanan darah yang tinggi itu dilakukan terus-menerus, rutin, tekanan darahnya tinggi terus, dia akan merusak dinding-dinding pembuluh darah. Gitu, dia akan merusak dinding-dinding pembuluh darah. Nah, kalau dinding pembuluh darah itu sudah tidak mulus lagi, sudah muncul kerusakan-kerusakan kecil-kecil, itu menjadi resiko terjadinya penyumbatan, nyangkut
sel-sel darahnya nyangkut karena pembuluh darahnya itu nggak lagi mulus. Karena dia rusak, karena setiap hari, setiap jam dia harus mompa dengan tekanan yang tinggi. Jadinya dia rusak pembuluh darahnya. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, terus yang nomor 10. Nearly 7 in 10 people over age 65 who have diabetes will die of some type of heart disease. Jadi 7 dari 10, 70%. Ya, di atas 65 tahun dengan diabetes. Ya, jadi buat teman-teman yang punya diabetes, hati-hati. Di atas 65 tahun, 70% meninggalnya karena heart disease, penyakit jantung. Ya, jadi kalau misalnya ditanya kontrolnya harus seperti apa, control your risk. Jadi risknya itu harus diperhatikan ya, overweight, obesity, unhealthy diet, physical inactivity yang tidak aktif secara fisik, terus penggunaan alkohol yang berlebihan, terus harus tahu sendiri tekanan darahnya seperti apa, ya. Batasnya 120/80, kalau misalnya sudah di atas 60 tahun sampai 140/90 masih toleransi. Gitu ya, 140/90 masih toleransi. Kalau misalnya di atas itu turunkan. Gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya yang merokok, nge-vape, shisha segala macam, stop. Nggak ada pilihan, stop. Gitu ya. Kalau nggak bisa langsung stop, gimana dok? Kurangin pelan-pelan, dan akupunktur waktu itu juga kita pernah bahas ya, Ko Rizal, ya di Freddy's Journal untuk yang ketergantungan atau kecanduan itu. Nah, itu juga kita pernah ngebahas, bisa dibantu akupunktur untuk memberhentikan merokok. Gitu ya, boleh ditonton nanti teman-teman. Ya, nah terus harus ada makan makanan yang sehat, pilihlah makanan-makanan sehat, ya termasuk batasi penggunaan alkohol. Ya, ini saya ambil sumbernya dari CDC ya, Central of Disease Control, dari kayak Badan POM-nya Amerika lah, CDC. Begitu, Ko Rizal. Ya, ini luar biasa ya ininya ya. Jadi saya tiba-tiba ingat tadi, dokter bilang tekanan darah itu kan 120/80 ya. Nah, kalau yang pakai yang digital, di bawahnya tuh ada angka lagi tuh. 50, 58, itu apa ya sebenarnya? Itu denyut jantung, Ko Rizal. Nah, kalau denyut jantung itu, kita nggak tahu nih, apakah itu menunjukkan sesuatu atau tidak, dok, sebenarnya? Iya, jadi denyut jantung itu juga ada batasan normalnya, Ko Rizal. Jadi kalau untuk orang dewasa ya, karena kalau anak kecil itu berbeda lagi, bayi itu berbeda lagi. Tapi kalau kita bicara orang dewasa, denyut jantung normal itu dalam 1 menit itu 60-100. 60-100. Kalau di bawah 60? Di bawah 60 itu berarti bradikardi. Bradikardi itu artinya denyut jantungnya itu terlalu pelan, terlalu lambat. Gitu ya, itu berarti udah ada masalah di jantungnya. Kontrol, cek ke dokter. Gitu. Ya, dan di atas 100 itu juga mempunyai masalah. Di atas 100 itu juga sudah menandakan adanya takikardi namanya, denyut jantungnya terlalu cepat. Itu juga berarti ada masalah di sana. Apalagi kalau misalnya tinggi terus atau rendah terus gitu, nggak berubah-berubah, nggak bisa mencapai nilai normal antara 60-100. Nah, itu kemungkinan besar sudah ada masalah. Periksa. Nanti biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan lebih dalam lagi. Oke, dok. Mungkin ini pertanyaan saya, yang pertanyaan terakhir ya, sebelum kita berakhir. Ya. Apakah di akupuntur untuk jantung koroner juga ada modalitasnya jarum? Apakah juga pakai pemanasan atau gimana, dok? Nah, ini, jadi kalau misalnya jarum itu biasanya iya ya, jarum biasanya iya, kecuali buat orang-orang yang memang alergi logam. Alergi logam ya otomatis kan jarum kan logam gitu, nggak bisa dipakai. Tapi buat orang-orang yang biasa yang nggak ada alergi logam, biasanya jarum kita pakai. Nah, kalau masalah listrik, ini harus hati-hati karena jantung itu punya kelistrikannya sendiri, jadi hati-hati. Kalau dia tidak punya, ya dia tidak punya masalah kelistrikan jantung, gitu ya, masalah kelistrikan jantung, masalah ritme dari jantung dan segala macam, itu masih boleh diberikan listrik. Tapi buat orang-orang yang selain punya penyakit jantung koroner, arteri koronaria, dia juga punya gangguan kelistrikan, nggak boleh dikasih listrik. Apalagi untuk titik-titik yang di daerah dada, di daerah punggung, itu harus hati-hati, nggak boleh kalau ada masalah kelistrikan jantung. Gitu ya. Nah, kalau misalnya pun ragu-ragu segala macam dan kita memutuskan untuk memberikan listrik, usahakan tidak menyeberang. Jadi kanan ke kiri, kiri ke kanan, jangan seperti itu.
usahakan satu sisi, itu lebih aman daripada nyebrang. Kalau mau kanan dipakein, ya berarti kutub positif negatifnya tetap ada di kanan. Kalau di kiri, berarti kutub positif negatifnya tetap ada di kiri. Satu sisi, jangan nyebrang. Itu lebih aman. Nah, jadi modalitasnya bisa menggunakan jarum, bisa menggunakan listrik, bisa iya, bisa tidak gitu ya. Dan juga kita bisa berikan pemanasan. Pemanasan itu biasa kita gunakan untuk merilekskan, jadi supaya tidak terlalu tegang. Tidak terlalu tegang, tidak terlalu cemas, tidak terlalu takut. Simpatisnya itu diturunkan, persarafan simpatisnya tadi diturunkan. Nah, jadi seperti itu, Korizal. Oke, Bu Sri, mau ditanya lagi? Ya, silakan Bu Sri. Sedikit mau tanya, Dok. Ya, Bu Tadi Sri. yang Dokter Freddy katakan, titik yang pada kaki di samping tulang kering, itu apa titik funglung ya? ST40 ya? Betul, Ibu. Jadi itu ST40 Fenglung itu gunanya untuk kalau ada kolesterol tinggi gitu ya. Nah, itu bisa dipakai. Kalau San Yin Chiao-nya yang diambil gimana, Dok? San Yin Chow juga boleh, Ibu. Itu kalau misalnya dia punya masalah endokrin gitu ya. Karena kan lemak itu kan hubungannya sama hormon, nanti kan leptin dan grelin ya. Nah, leptin sama grelin itu masalahnya di hormon, jadi boleh diambil San Yin Chow. Tapi kalau dia masalahnya di kolesterol, saya biasanya mengambilnya ST40 Fenglong itu. Ya. Makasih, Dok. Sama-sama, Ibu. Oke, dokter, ini kan Ibu Sinta ini kemungkinan besar akan membawa suaminya untuk akupuntur nih misalnya, ya. Nah, yang dibutuhkan oleh dokter sendiri sebagai spesialis akupuntur, apakah ada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu sebelum diakupuntur? Nah, kalau tadi kita bicara riwayatnya tentang suaminya Ibu Sinta, kan dia sudah berobat ke dokter jantung pastinya ya. Dan dokter jantung pasti sebelum mengambil tindakan apapun sudah melakukan pemeriksaan. Bawa saja hasil pemeriksaannya itu, bawa saja nggak apa-apa. Dan buat pasien-pasien lain pun juga kalau yang sudah ada hasil pemeriksaannya, bawa saja. Mau dia udah setahun, 2 tahun, mau 5 tahun yang lalu, mau 10 tahun yang lalu, bawa aja. Nanti saya lihat. Gitu ya, nanti saya lihat hasilnya seperti apa. Dan kalau misalnya ada orang yang merasa dadanya nggak enak, tapi belum pernah periksa kemana-mana gitu kan, nggak usah periksa. Jadi nggak perlu periksa dulu, datang aja saya akan periksa secara fisik dulu. Kalau memang ada yang perlu diperiksa, saya akan memberikan pengantar untuk pemeriksaan tambahan penunjang. Termasuk misalnya pemeriksaan kolesterol, tekanan darah tinggi, asam urat, ya begitu ya dok ya? Betul. Kalau sudah ada bawa, kalau misalnya belum ada, nggak usah harus periksa dulu baru datang. Datang dulu, nanti saya periksa. Kalau memang ada tambahan pemeriksaan yang diperlukan, saya akan berikan. Oke, baik. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita lihat untuk acara besok, acara PILS besok, sebelum Dr. Freddy tutup dan kita mengumumkan siapa pemenangnya. Silakan, Yolan. Besok ada acara Mindful Parenting seperti biasa, yaitu peran ganda perempuan pekerja keras. Dan jangan lupa, kita kalau nggak salah lagi masa-masa ini ya, untuk lagi meningkatkan peran wanita nih, peran perempuan. Dan baru-baru ini, hari ini kalau nggak salah, ada 6 perempuan yang terpilih menjadi salah satunya Menteri BUMN dalam 1 hari, lalu memimpin BRI, Bank Mandiri, dan sebagainya. Jadi besok kita bicara tentang peran ganda perempuan pekerja keras oleh Corina Permatasari, Direktur MIPCON Group Companies. Seperti biasa bersama saya dan Ita Sembiring dan Ibu Mary Kyong dari jam 1 sampai jam 2 siang. Oke, Dok, sebelum dokter tutup, saya mau mengumumkan bahwa pemenangnya dari acara kita hari ini adalah Ibu Sinta. Ya, Ibu Sinta silakan nanti datang kepada Dr. Freddy. Ya, setelah Dr. Freddy tutup acaranya, nanti akan kita tampilkan di mana Dr. Freddy praktek. Silakan dok, ditutup acara kita pada siang hari ini. Ya, baik. Terima kasih Korizal, dan buat Bapak Ibu, teman-teman Prativian semua, penyakit jantung koroner ini nggak boleh dipandang remeh ya, nggak boleh dianggap remeh, karena ini merupakan salah satu penyakit yang menimpa organ vital kita. Dan tadi kita sudah bahas bahwa penyakit-penyakit jantung, ischemic heart disease, penyakit jantung koroner, arteri coronary disease, segala macam bahasanya, intinya sama, itu selalu menempati ranking 1. Ya, ranking 1 penyebab kematian di dunia.
ya, bukan cuma di Indonesia tapi di dunia. Dan dia tidak memandang gender, laki, perempuan sama, dia tidak memandang ras apapun sama. Dia jadi menempati peringkat pertama, ranking 1. Ya, nah jadi penyakit jantung koroner ini perlu diwaspadai, nggak boleh dipandang remeh, dan akupunktur selain obat-obatan itu juga merupakan salah satu solusi untuk terapi penyakit jantung koroner. Gitu. Jadi akupunktur sudah terbukti secara ilmiah, ada penelitiannya tadi juga sudah ditunjukkan, hasilnya bagus, ya. Jadi boleh dicoba akupunktur ini. Ya, demikian Korizal. Oke. Baik, terima kasih Dr. Freddy dan Yolan, tolong ditunjukkan. Ya, Bu Sinta, Dr. Freddy praktek di Jalan Kelapa Kopior Raya, Blok W1 nomor 11, daerah Kelapa Gading. Dan ini bisa di follow IG dan subscribe dari YouTube channelnya. Dan itu nomor teleponnya 0815 1425 997. Dr. Freddy selain akupuntur juga melayani praktek umum ya. Ada imunisasi juga, medical check up, vaksinasi, home visit, telemedicine dan sebagainya. Itu. Oke. Saya rasa itu aja. Bu Sinta, ada yang mau ditanyakan? Dr. Freddy, satu lagi pertanyaan saya, boleh ya? Suami saya seringkali meminta saya menyiapkan cedokar. Sebenarnya memperbesar pembuluh darah atau apa itu? Fungsinya sedokar itu terutama untuk melancarkan aliran darah, Ibu. Taruh di bawah lidah ya, Dok ya? Ya, terutama kalau misalnya dia ada pas lagi serangannya muncul gitu kan, nah itu sebagai obat yang untuk pertolongan pertama lah, katakanlah seperti itu. Ditaruh di bawah lidah karena apa? Karena di bawah lidah itu pembuluh darah kita banyak di situ dan letaknya di permukaan, jadi nggak terlalu dalam. Nah, jadi yang diharapkan adalah lebih cepat reaksinya, karena dia bisa langsung masuk ke dalam pembuluh darah di bawah lidah itu. Oke, terima kasih dokter. Yang belum pernah dipakai, cuma kami standby aja dengan obat itu. Semoga nggak pernah dipakai ya Bu ya, jangan amin. sampai. Amin, terima kasih banyak dokter untuk hadiahnya juga. Thank you. Nggak apa-apa, manis kok itu. Oh, pernah coba ya Mas Rizal ya? Pernah sekali. Waktu itu gak ada gejala, ya udah saya masukin aja. Pengen tahu juga. Oke, terima kasih. Salam sehat. Ya. Akan nanti dihubungin ya ke Dr. Freddy, nanti bisa dilihat. Ya, Dr. Freddy, minggu depan kita bahas apa nih? Ya, untuk hari Kamis depan kita akan membahas akupunktur untuk mata kering atau dry eyes ya, Rizal dan teman-teman. Mata kering. Saya tahu saya ada mata keranjang, ini ada mata. Bisa nanya sedikit nggak? Apa? Mas Rizal sebentar bisa? Ya, Bu Sri, kenapa? Dr. Freddy, Ibu mau tanya, ada yang ketinggalan. Kalau secara sehari-hari kita maintenance diri kita dengan akupressure titik sauce, ada manfaatnya nggak? Titik apa Ibu? Putus-putus? Sauce yang sini. Sauce, oh ya boleh. Titik sauce boleh Ibu, boleh, di akupressure gitu boleh. Tapi selain sauce, saya biasa menyarankan pasien PC6 loh Bu, Nequan-nya di akupressure. Oh, Nequan, ya. Iya. Ya, oke. Terima kasih dok. Sama-sama Ibu. Ya, oke, baik. Terima kasih Dr. Sally, Bu Sri, Bu Sinta atas kehadirannya dan kebersamaannya. Saya Stefanus Rizal. Dan saya Dr. Freddy Julianto. Ucapkan selamat siang dan sampai jumpa pada acara Freddy Journal yang mendatang di Kamis mendatang. Terima kasih semuanya. Terima kasih dokter, terima kasih Mas Rizal. Selamat